sahabat-sahabat sekalian, ini saya baru nemu istilah yang bagi saya memang lumayan menggelitik untuk orang yang baru ingin menekuni secara formal. Saya ini ya sahabat-sahabat Abah Roko Hajimus di channel ini. Nah, memang ini mendasar sekali tapi jarang disentuh. Nah, itu adalah istilah fiksi hukum. Nah, saya oprek-oprek ini. Fiksi sendiri, kata fiksi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan artinya ya yang paling umum karya imajiner, karya berdasarkan fiksi, imajinasi, artinya tidak nyata, tapi begitu ketemu satu frase, jadi dua kata digabung jadi satu, itu kan satu, bisa disebut satu frase. Bernama fiksi hukum itu ternyata justru kebalikannya, mengikat, tidak pandang bulu kepada siapapun yang ada di wilayah hukum tersebut. Ya, kalau di kita di Indonesia ya berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perundang-undangannya. Nah, warga negara manapun yang tinggal di pelosok manapun yang katakan buta hukum itu ternyata tidak bisa lepas dari tuntutan hukum dengan alasan dia tidak melek hukum, buta hukum, tidak tahu undang-undang tersebut. Nah, itu berbahaya. Makanya mungkin untuk awal-awal di misi kesadaran hukum untuk penyuluhan dan untuk terjun ke masyarakat ini, saya memilih memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat, minimal di sekitar saya atau di lingkungan, di circle saya. Ada beberapa taklim di organisasi seperti Ansor, Bansel, di lingkungan ranting, lingkungan kecamatan atau biasa disebut anak cabang atau subkoryon. Nah, mungkin di dari lingkungan terkecil itu saja, ketika saya tanyakan beberapa hal, jarang yang mereka semuanya concern terhadap seluruh produk perundang-undangan. Ketika saya ngajak ngobrol, saya tanya tentang istilah fiksi hukum. Nah, itu terlalu teknis barangkali ya, ada bahasa latinnya tidak saya baca ini. Nah, bisa dilihat nanti. Kalau saya kira kalau keywordnya itu begitu sahabat-sahabat sekalian nemu channel ini langsung bisa cek, cari yang teknis-teknis gitu, ada bahasa latinnya, ada apanya, detailnya. Nah, intinya kesadaran hukum, kesadaran sedikit saja atau ya menyempatkan untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang mungkin itu ya dasar-dasar. Paling contoh sederhana tapi dianggap sepele kadang-kadang, hukum misalnya yang kita sehari-hari berperilaku seperti hukum berlalu lintas, itu ada undang-undangnya. Yang paling gampang, yang paling sejuta umat kan naik sepeda motor. Nah, kenapa sepeda motor itu harus setiap saat dinyalakan lampunya, lampu headlampnya itu, walaupun siang hari? Nah, tentu saja mungkin sekarang sudah nggak dianggap bermasalah, dianggap tahu semua. Tapi saya yakin
itu hanya ikut-ikutan saja. Makanya yang lain nyalain lampu, ya ikut nyalain lampu, tapi begitu nggak sengaja lampu dimatiin dan ada mungkin razia atau ada terlihat oleh petugas yang sedang di lapangan, nah itu kalau nggak tahu bisa bermasalah, misalnya bisa dibuat kusir dan lain-lain, padahal itu ada undang-undangnya, kira-kira gitu. Nah, jadi kesadaran hukum, kesadaran mungkin mengupdate produk-produk undang-undang itu, nah, itu untuk supaya masyarakat itu tahu bahwa ada yang istilah yang namanya friksi hukum. Jadi berlaku untuk semuanya, masyarakat yang ibaratnya pucuk gunung yang buta huruf bahkan, tapi warga negara Indonesia ya tidak bisa kena pasal, tidak bisa beralasan kalau misalnya bilalah ada ketemu dia tidak sengaja melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang dengan alasan tidak melek hukum, tidak tahu undang-undangnya, tidak tahu peraturannya. Nah, itu makanya kayak kampus kita tercinta ini, Stisnu, dengan adanya LBH Stisnu, mungkin sahabat-sahabat yang di jurusan hukum ini nanti setiap lulusan itu membuat lembaga, ikut ke lembaga hukum manapun, bergerak di tempat manapun, yang mungkin kalau yang unit terkecil pos bakum di kelurahan, nah, itu juga sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Kebetulan karena Stisnu ini di lingkungan perkotaan, apalagi di lingkungan ibu kota, itu juga belum tentu mungkin di tempat-tempat yang padat penduduk, yang mungkin itu juga belum tentu kesadaran melek hukum itu 100% atau ya kadarnya tinggi, apalagi yang barangkali punya kampung halaman, mau berbakti kepada kampung halaman, tempat lahir, itu bisa memberikan semacam penyuluhan hukum, tidak harus formal, itu mungkin lebih bagus, nyantai, lebih bisa diterima. Atau bikin kanal-kanal di sosmed yang temanya hukum, ya kira-kira gitu. Untuk kali ini, sesi kali ini nanti akan diteruskan dengan sesi-sesi berikutnya, bisa dihadirkan di channel ini, channel hukum.